Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Apa kabar seluruh pecinta Rasil di mana saja Anda berada? Selamat berjumpa di acara Sahur Bersama Tokoh. Insya Allah saya Nur Fitri Taher, ada Ondi, juga Agus dan Neja akan menemani Ikhwan dan Akhwat selama Ikhwan dan Akhwat menikmati sahur hari ini. Alhamdulillah Ikhwan dan Akhwat, hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang istimewa, fenomenal, dan legendaris. Siapa lagi kalau bukan Bu Kamelia Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Segar sekali hari ini kelihatannya. Segar ya? Tetap semangat Sama di bulan nih. puasa ya. Sekarang saya manggilnya apa? Mbak juga boleh, Mbak Upi juga. boleh. Upi kali ya? Boleh, siap. Pasti umurnya jauh nih. Ya Ya, Allah. Upi. Oke, Mbak Kamelia kalau saya baca gitu ya ceritanya kan sepertinya tumbuh tuh di lingkungan yang sangat kental dengan seni gitu. Suasana di rumah waktu kecil itu bagaimana sih Mbak? Iya, benar-benar emang keluarga saya Allah anugerahkan bakat-bakat seni dari mulai abang saya, ibu saya juga sebetulnya, ayah saya juga. Jadi memang saya hidup di lingkungan itu. Tetapi waktu kecil itu kita sekolah seperti anak-anak biasa, nggak pernah diarahkan atau diharuskan gitu untuk mengikuti jejak ayah saya. Malahan ayah saya tuh sebetulnya tidak punya keinginan kalau anaknya saya ya jadi seniman, dia nggak punya keinginan itu. Nah, jadi saya tumbuh kembang ikuti perjalanan kehidupan di keluarga saya. Saya lihat ayah saya punya punya lingkungan seni, kemudian dia juga punya studio persari di mana di situ pada zaman dahulu tuh bikin film-film layar lebar ya, bukan seperti sekarang. Jadi sering di rumah tuh ada syuting gitu. Itu dari seni peran ya, artinya gitu. Nah kemudian saya punya abang yang senang nyanyi, ya Ahmad Albar tuh senang nyanyi. Oh gitu. emang dari kecil juga ya? Dari kecil. Baik. Jadi dia sebetulnya mampu bernyanyi dengan warna musik apa aja. Karena waktu kecil tuh saya suka lihat dia nyanyi lagu pop, lagu-lagu. Kalau dulu kan lagu pop ya, dia mulai jadi rocker itu setelah dia bersekolah di Belanda. Tapi sebelumnya di Indonesia tuh dia punya grup band, ya band-band pop. Tapi kadang-kadang ibu saya juga suka punya lingkungan seniman-seniman yang misalnya A.S. Effendi, Munif Bahaswan gitu. Kan pelaku-pelaku seni Melayu, dangdut. Jadi ya kita berdangdut juga gitu. Kita sering dengar itu. Kemudian kakak saya yang paling tua, Saadi Albar, kakaknya Ahmad, itu penari. Lengkap sekali Suka ya? nari. Nah saya memang senang nari, senang nyanyi, tapi sebatas senang dulunya. Cuma sebatas senang, jadi saya juga nggak berpikir kalau saya akan jadi penyanyi gitu ya. Nggak berpikir gitu, cuma saya senang nyanyi, saya senang nari. Dan zaman dulu di lingkungan kita itu, di dekat-dekat rumah kita kan selalu ada sanggar-sanggar tari, beda sama sekarang. Jadi sekarang kita nggak pernah lihat itu lagi ya, sehingga anak-anak cuma lihat ya mungkin dari TV, dari apa gitu ya. Kalau dulu tuh di dekat-dekat rumah tuh ada taman atau ada pasti ada sanggar tari, dan ibu-ibunya akan menyekolahkan anak-anaknya di situ tari-tari tradisional, serimpi kah itu, tari Sumatera kah itu, jadi kayak gitu. Nah dulu tuh saya ikut disekolahkan tari, juga dimasukin ke balet, jadi sedikit punya basic lah gitu. Multi talenta berarti. Gitu deh, maksudnya cuman ambil dikit-dikit. Nah kemudian mungkin setelah saya ambil keputusan untuk melangkah di jalur seni, akhirnya semua yang ibu saya atau ayah saya berikan ya, artinya pelajaran-pelajaran itu menjadi modal buat saya gitu. Baik. Terus kalau Mbak Kamelia sendiri waktu kecil termasuk yang feminin kah? Apa tomboy? Apa gimana?
feminin banget enggak, tapi juga enggak tomboy. Jadi saya bisa 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 jadi feminin, bisa juga sportif gitu, bisa juga ya pakaian juga begitu, bisa yang Cinderella Cinderella dulu ya, zaman dulu mungkin ya princess, tapi bisa juga casual bisa. Jadi saya suka ikutin perkembangan gitu, ikutin perkembangan mode ya. Oke. Dari kecil, Iya. dari kecil ngarang-ngarang sendiri gitu. Oh jadi apa matchingin Matchingin sendiri. Kadang-kadang kalau kakak saya pergi, saya suka pakein baju-baju kakak saya. Dari saya masih kecil, sepatu-sepatu haknya tuh sampai rusak, sampai saya dimarahin gitu. Jadi saya udah kelihatan memang dari kecil gitu. Nyanyi-nyanyi di depan kaca sendiri sambil nari-nari gitu kan. Kita suka lihat juga anak-anak kecil banyak sekarang yang seperti itu kan. Iya. Nah dulu saya gitu. Cuma mungkin bedanya kalau dulu itu banyak sanggar seni seperti yang Mbak Kamelia Nah, itu yang sebutkan. saya bilang sekarang jadi kiblat kita tuh keluar kan. Jadi misalnya tari-tarian apa break dance lah, apalah gitu. Cenderung jarang yang mau belajar tarian-tarian milik bangsanya sendiri gitu. Nah, itu yang saya harap bahwa mungkin yang lain boleh diambil, tapi kita akan bangga apabila di satu negara tetangga nanti kita bisa tampil dengan apa yang kita punya. Jadi saya pengen banget bilang ke anak-anak sekarang atau ke ibunya gitu ya, kalau anaknya berbakat, apakah dia mau masukin ke balet ke apa, tapi tarian tradisional juga amat perlu untuk bikin kita nanti satu waktu menjadi bangga. Karena misalnya kita mesti pergi ke satu negara misalnya, di negara itu semua kalau Jepang apa semua kan mereka betul-betul apa fanatik ya sama produk-produk mereka, apakah itu produk seni ataupun apa aja gitu kan. Nah kalau kita terus masa kita di negara orang mau break dance gitu kan, paling nggak kan kita bisa kasih lihat apa yang kita punya gitu, apa yang Indonesia miliki gitu. Mbak sendiri ngelihat nggak pengaruh dari adanya apresiasi seni nasional yang lebih banyak di zaman Mbak kecil dan sekarang itu terlihat nggak sih waktu saya kecil jauh lebih banyak. Karena itu di sekolah misalnya ada hari-hari tertentu ya gitu ya, event-event tertentu itu kita suruh nari kan nari-nari tarian Indonesia, apakah tari saman, apakah serimpi, apakah tari Jawa, apakah tari Sunda, apakah tari Kalimantan kan begitu kan. Nah sekarang ini kadang-kadang kalau itu dibutuhkan ya enggak, kita mesti cari ya susah gitu. Kita dapat yang memang tempat itu benar-benar udah ada sih ada. Misalnya dulu kayak zaman Pak Harto tuh kan ada Pelangi Nusantara di Taman Mini ya, itu Bapak sama Ibu Sampurno waktu itu yang mengelola. Jadi kalau ada tamu negara dari luar ya penari-penari dari situ udah siap saji lah gitu ya, siap tampil dengan profesional. Nah mudah-mudahan aja yang seperti itu masih banyak. Tapi saya lihat udah kurang, jadi kalaupun ada acara-acara di media-media televisi itu semua gerakan-gerakannya tuh udah yang serba barat ya, serba modern gitu. Nggak salah, tapi kita pasti akan lebih bangga kalau kita pun mampu yang kita punya dulu gitu loh. Baik, kalau nyebut budaya Indonesia nih, Mbak Kamelia kan ada darah Sundanya, ada darah Jawanya, ada darah Padangnya, dan ada darah Arabnya. Sepertinya di rumah tuh kultur yang dominan apa tuh Mbak? Kita sebenarnya sih Indonesia ya maksudnya. Makanan Arab makan. Suka banget kambing-kambing, makanan Padang apalagi gitu kan, di mana-mana paling gampang makanan Padang ya. Kemana aja kalau ada makanan Padang kita rasa safe, aman gitu. Makanan Sunda apalagi suka juga. Jadi memang semuanya, semua. Dan saya bergaul juga punya teman sama banyak apa ya namanya, banyak teman nggak pilih-pilih gitu, dia dari mana apa. Saya justru merasa saya menjadi kaya
karena saya punya banyak teman dari bermacam-macam daerah. Karena emang udah terbiasa dari kecil juga Iya, iya. Mbak Camelia. Dan bapak ibu saya orangnya bergaul gitu. Jadi nggak cuman kecil gitu. Dia bergaul luas. Dari kecil tuh Mbak Camelia suka diminta membantu orang tua ketika melakukan kegiatan seni atau lebih banyak Lihat. ngeliat? Ya banyak lihat. Dulu masih waktu saya kecil masih zamannya kakak saya, ibu saya langsung turun untuk kakak saya yang Saadia Albar itu kalau nari, bikin acara. Dulu kan hotel cuman satu hotel berbintang yang bagus benar itu HI kan. Nah, jadi kakak saya suka nari di situ, ibu saya suka bikin acara-acara di situ. Kemudian baru Mas Iye Ahmad gitu punya grup band, tapi itu mereka sendiri lah sama teman-teman sekolahnya gitu ya, SMA gitu. Waktu itu saya taunya itu, saya hanya ngelihat aja. Saya memulai karir saya di dunia seni khususnya musik itu justru setelah saya umurnya udah 24 gitu. Waktu kecil saya nari-nari aja, Oh, nyanyi-nyanyi di sekolah aja gitu. Terus tapi orang tua setuju memberikan support? Kalau ibu saya iya, kalau bapak saya karena umur saya waktu itu 17 dia udah meninggal, jadi dia nggak lihat. Mungkin kalau bapak saya ada, mungkin justru itu menghambat dia. Maksudnya, ya karena memang dia dulu nggak kepingin gitu. Dia selalu dulu suka ngomongnya, pokoknya nanti kalau besar jadi ustazah. Jauh banget ya. Iya. Tapi ya saya mau juga jadi ustazah pengennya ya. Insya Allah bisa mesti belajar, mesti apa ya, mesti memperbaiki diri sendiri aja masih belum apa ya, belum rapi gitu. Kita semua membenahinya tuh belum punya rapi. PR gitu Iya. sepertinya, Mbak Camelia. Nah jadi itu ayah saya itu justru ke situ. Padahal dia sendiri lingkungannya seni gitu, dia produser, dia tokoh perfilman ya, dia awal-awal bikin festival film di Indonesia, bahkan di Asia gitu. Jadi dia tuh aktif, tapi mungkin gitu, mungkin dia ngelihatnya gini. Kalau saya lihat sekarang, mungkin dia orang tua zaman dulu kan ngerasa anak perempuan sebaiknya di rumah aja belajar masak ngaji gitu kali ya. Mungkin ya. Tapi Allah punya kehendak lain. Dan saya happy. Alhamdulillah, yang penting itu ya Mbak ya. Alhamdulillah. Terus kalau tadi Mbak cerita Mbak bisa menari, menyanyi, bermain film. Kalau diminta memilih satu nih Mbak, di antara tari, film dan juga musik. Mana yang mau dipilih? Iya. Semua suka tanya gitu. Saya agak sulit mau bilang karena semuanya punya kenikmatan berbeda-beda. Tapi kalau secara kerja nih ya, itu lebih simple dan lebih saya adalah nyanyi. Karena itu tidak terlalu kolektif. Kalau film tuh kan bekerja sama orang, ini mesti ada tenggang rasa. Kalau nyanyi itu kita tinggal datang, latihan, kemudian berhubungan sama pemusik, kemudian kita bawa diri kita sendiri. Artinya tanggung jawab ada di kita kan, kita bisa nyanyi dengan baik dan benar apa tidak, kita bisa memukau atau tidak gitu. Tapi kalau film kita mesti bekerja sama pemain-pemain lain gitu ya. Dalam berakting kita mesti total, artinya kita mesti mengimbangi acting lawan gitu kan. Nah itu dalam segi itunya memang menyanyi menjadi lebih simple menurut saya cara kerjanya. Tapi nikmatnya beda. Dan selalu kangen juga pengen syuting gitu misalnya. Pengen tampil di layar kaca gitu. Itu beda ya. Nah nari juga gitu. Kalau nari karena saya penari lebih banyak nari tunggal daripada nari rampak. Jadi lebih enak. Kalau nari rampak itu kan kita mesti sama. Koordinasi, feelingnya mesti sama, gerakannya mesti sama gitu kan. Karena
bersama-sama gitu kan. Kalau misalnya gerakan kepalanya satu gini-gini, yang satunya masih telat-telat aja kan kelihatan. Tapi begitu kita nari sendiri, itu kita bebas. Mau explore apa aja kita bebas gitu. Dan nggak punya keterikatan bahwa kita harus apa ya namanya, rampak gitu. Jadi beda. Jadi kalau saya ditanya itu, saya selalu bilangnya ya begini, saya butuh tuh semua gitu. Saya masih pengen ada di situ semua. Waktu itu ya, kalau sekarang saya udah ngurangin keaktifan saya. Tapi kalau ditanya mana lebih simple, lebih enak dalam segala halnya, nyanyi. Baik. Sehubungan tadi Mbak Camelia menyebutkan udah ngurangin aktivitas gitu. Ya. Itu ada hubungannya dengan Mbak Camelia sekarang berhijab kah? Dan sebenarnya apa sih cerita di balik gitu. Mbak Camelia? Nggak, saya juga nggak tahu nih hijab nih. Maksudnya gini, dulu saya nggak pakai waktu saya nyanyi masih aktif banget. Saya nggak pakai karena ya itu tadi mungkin selalu saya bilang itu kebutuhan profesi ya. Kesadaran untuk mengatakan bahwa itu sebetulnya kebutuhan yang lebih penting berhijab tuh masih ke belakang. Tapi saya selalu bilang kalau ditanya, kok belum berhijab sih, kok nggak pakai hijab sih gitu. Saya nggak pernah tuh bilang sama orang atau sama siapapun bahwa itu bukan kewajiban gitu loh. Saya nggak pernah. Saya selalu bilang doain ya satu waktu saya bisa berhijab gitu. Saya nggak pernah juga bilang bahwa gini, nggak penting hijab di kepala, yang penting hatinya berhijab. Saya nggak pernah bilang gitu, karena saya tahu pasti itu Allah bilang bahwa itu harus. Cuman sayanya aja masih bandel, ya kan? Sayanya aja masih ngelawan perintahnya Allah. Itu proses. Jadi lebih baik saya bilang saya masih bandel, saya masih belum taat sama aturannya Allah pada saat itu. Tapi saya selalu di dalam lubuk hati yang paling dalam, saya selalu bilang mudah-mudahan satu saat Allah izinkan saya berhijab dan orang mendoakan gitu. Jadi mungkin karena ngomongnya gitu ya, tiba-tiba aja sekarang saya mungkin berhijab sudah sekitar 8 tahun, 9 tahun gitu deh. Masya Allah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah keburu. Iya kan, kalau tiba-tiba Allah nggak mau, ya kan, aduh sedih banget saya. Tapi itu, jadi hijab itu memang perintah, hijab itu wajib. Mudah-mudahan semua yang pernah kayak saya dapat kesempatan juga kayak saya untuk menggunakan hijab, karena pada akhirnya semua perjalanan kita, semua apa yang kita rangkai di dunia ini, mau itu apakah mau stop apa, balik-baliknya kepada Allah penciptanya, dan pasti Allah tanya apa aja yang udah dikerjakan yang Allah suruh kan gitu ya. Jadi saya cuma bilang mudah-mudahan walaupun setapak demi setapak saya bisa menyadari bahwa saya masih punya kesalahan, banyak kekurangan, banyak PR banyak untuk nguber pembenahan ibadah. Masya Allah, tapi jarang loh Mbak Camelia yang bisa bilang bahwa iya doain aja biar saya bisa berkerudung, karena kan biasanya seperti yang Mbak Camelia bilang, banyak yang bilang nggak penting, yang penting hatinya berhijab. Ya saya dengar suka gitu. Waktu mereka ngomong gitu juga saya selalu dalam hati gini, aduh padahal kan yang suruh bukan orang itu gitu kan, yang suruh kan Allah. Jadi sebenarnya kita kan kalau sportif tuh enak ya. Artinya kalau jadi orang yang sportif itu nggak perlu bohong-bohong tuh, lebih nggak punya beban. Bahwasanya kita memang belum taat kepada Allah, itu memang urusan kita kepada Allah, bukan urusan orang lain. Tapi pada saat orang mengingatkan kita kepada yang kebenaran, maunya disambut juga dengan baik. Makanya saya takut tuh bilang, nggak penting pakai hijab, yang penting hati kita berhijab. Saya nggak pernah itu. Saya takut karena saya tahu itu perintah Allah. Jadi saya selalu bebankan itu kepada mereka. Doain. Mudah-mudahan saya pada satu waktu pakai. Jangan sampai saya nggak pakai, doain ya. Oh iya ya, dan mereka memang ngomongnya juga niatnya baik ya kan. Jadi ya mereka mungkin saya bisa pakai karena doa-doa mereka. Dan teman-teman saya tuh semua udah pakai, saya dulu yang belum.
Karena saya juga gini, aduh gimana nih ya, saya tari tradisional saya itu pakai kebaya, pakai konde gitu kan. Jadi kalau pakai hijab agak aneh kan, yang tarian ya, yang tarian Jaipongan. Dan tarian Jaipongan itu orang mau bilang itu erotis, tapi sebetulnya itu itu tarian dinamis. Ya, jadi benar-benar harus dipelajarin itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, sampai tangan, sampai dada itu benar-benar emang apa ya namanya? Teknik. Jadi nggak bisa asal goyang bisa dapat tarian itu. Jadi mesti belajar. Jadi saya waktu itu lagi senang-senangnya gitu. Jadi kayaknya nggak pantas nih. Gimana? Nggak connect gitu kan. Sementara gitu. Jadi waktu itu. Tapi ya itu tadi. Karena mungkin niat saya tetap tahu mana benar mana enggak. Mana yang saya masih bisa dan belum bisa pada saat itu. Mana yang saya harap satu waktu saya bisa. Kemudian ya saya dapat ini sekarang. Tapi kayak dari awal tanpa beban ya, Mbak Camelia? Oh nggak pakai juga, nggak beban, nggak berniat, nggak apa, nggak ini, nggak bilang, nggak apa gitu, nggak gitu. Dan tarian itu memang estetika bukan erotika gitu. Jadi emang estetika benar, kita nggak bisa nari itu untuk sehari belajar bisa tari itu gitu. Iya. Karena pakemnya gitu kan, apanya gitu ya. Ini tarian memang saya suka banget karena selama ini saya lihat selalu ke mana aja dunia taunya cuman Indonesia tuh Bali. Tari itu tarian Bali gitu kan. Padahal ada tarian Jawa Barat yang sangat dinamis gitu. Saya belajar dari penciptanya yaitu Pak Gugum Gumbira. Ya, dari orang Bandung sendiri yang orang, dan dia juga ngerasa bahwa cuman satu nih penari saya yang kayak kamu, ekstrim gitu, berani banget nari sendiri, kemudian bikin gerak-gerakan yang Total gitu ya. dimodifikasi sama saya sendiri gitu. Nah, tapi saya rasa saya udah cukup puas. Saya udah cukup bersyukur bisa nari itu. Ya udah terus pakai, mula-mula bingung. Ini masih nyanyi tapi pakai. Tapi saya lihat semuanya pada nyanyi pakai gitu kan. Cuma ya sesuaikan aja. Terus bingung juga gini, cari modelnya. Yang gimana ya saya pantasnya gitu kan. Iya. Adaptasi. Saya tuh enggak loh. Saya tuh pokoknya mana yang paling panjang, simple, saya untel-untel aja. Jadi nggak pernah panggil orang yang udah gini. Kecuali sekarang udah tahu mau pesta, mau apa, saya nggak bisa. Nah baru deh mau again. Tapi kalau sejauh ini saya dimudahkan. Pakai sendiri, ya udah sendiri aja. Terus ngarang-ngarang sendiri. Dulu saya lihat gini, kayak sekarang ini. Dulu saya lihat orang kok kalau pakai hijab ya, aku liatin bajunya coklat, nanti pasti hijabnya krem. Atau pakai gitu. Saya enggak, saya mau pakai baju bunga-bunga, hijabnya bunga-bunga, tasnya bunga-bunga gitu. Ya jadi maksudnya berani-beraniin diri sendiri aja. Nah terus saya pakai, lama-lama orang bilang, kok kamu berani ya? Ininya bunga, ini bunga, ya kenapa? Nggak apa-apa kan, yang penting kan masih satu nuansa gitu. Lama-lama itu jadi satu kenikmatan buat saya. Mau bikin baju tuh saya pikirin, ini bajunya kotak-kotak, hijabnya apa ya gitu-gitu. Itu jadi satu mainan baru, satu hobi baru. Karena emang Mbak kan ada darah seni, jadi Iya, ngarang-ngarang. Mula-mula teman-teman saya kaget. Tapi lama-lama dia bilang, lama-lama aku juga pengen tuh pakai gitu. Ya coba aja, itu cuman masalahnya berani atau enggak, terus pede atau enggak, iya kan? Nah gitu. Terus support teman-teman, keluarga ketika Mbak pertama kali berhijab? Semuanya kalau cuman bilang gini, saya senang tuh mereka bilang ke saya gitu. Aduh jangan sampai buka lagi ya gitu. Itu aja. Dan itu yang sampai sekarang di setiap doa saya bilang sama Allah, mudah-mudahan jangan kasih kesempatan saya buka lagi. Jadi saya memang minta ditemanin sama Allah, mudah-mudahan jangan tinggalkan satu saat pun saya untuk berpikir membuka hijab saya gitu. Karena saya tuh merasa kalau sampai
kalau sampai saya gitu loh, saya ngeledek banget gitu kan, artinya saya meremehkan sekali gitu. Walaupun saya nggak ngurusin orang yang mau buka tutup hijab, silakan aja kan, dia punya tanggung jawab sendiri. Tapi saya ke hati saya tuh gitu, aduh kalau sampai buka tuh kayaknya keterlaluan banget gitu. Ya, saya ya. Tapi saya lihat banyak orang bisa aja gitu. Ada orang yang nggak ambil keputusan. Ada orang yang nggak ambil keputusan, tapi dia cuman hijab itu hanya sebagai aksesori. Jadi di bulan puasa aja dia pakai, terus dia nggak komit gitu kan. Ya itu fine aja ya. Mungkin dia masih pengen coba-coba. Tapi ada yang udah bilang kan, memproklamirkan gitu kan, bahwa saya hijrah ya gini gitu. Kemudian dengan entengnya pula dia buka dengan alasan yang lain lagi gitu. Itu aja yang saya nggak kecewa, tapi saya sedih gitu. Sedih ya gitu ya. Aduh, coba tadinya jangan bilang dulu, buka pakai aja gitu kan. Kayak dulu saya sebelum pakai gitu. Kalau bulan Ramadan nih kayak sekarang ini, aduh udah bingung. Aduh cari apa ini baju muslim gimana nih gitu. Terus gudungnya pakainya cuma segini aja ya gitu kan. Asal gitu, nanti turun, nanti naikin lagi. Nanti turun, nanti naikin lagi. Itu kan dulu. Tapi itu dulu memang saya belum bilang saya mau pakai. Tapi mungkin, Dan saya nggak pernah bilang saya mau pakai. oh gitu, jadi pada kaget dong. Iya, emang nggak pernah bilang, nggak pernah. Terus aja orang tanya udah pakai, ya yang dilihat apa pakai kan, ya pakai gitu, udah terus aja gitu. Jadi nggak ada expose gitu untuk bilang ini, karena saya pakai ini tuh pun nggak tahu ya, udah mau banget sih ya. Abis itu saya ngerasanya cukup ngomong-ngomong sama Allah aja lah. Ngapain mesti ngomong-ngomong sama orang gitu kan. Yang suruh Allah kan, bukan orang. Kalau orang yang perintah belum tentu saya mau, iya kan? Iya. Tapi karena Allah perintah, saya kemarin itu melanggar, nggak pakai lama gitu kan. Dan kayaknya ini kayak dapat kesempatan untuk pakai itu, kayaknya dapat perhatian luar biasa lah dari Allah gitu. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah ya. iya bisa dimengerti ya Mbak Camelia untuk seniman, untuk misalnya Dan saya orang bukan yang tampil. halus-halus loh. Iya. Saya nari ekstrim gitu kan. Iya. Nyanyi juga, saya dengar musik aja langsung Pengen pengen goyang joget gitu aja, ya. nggak bukan yang aduh yang gitu-gitu bukan. Jadi kan emang pada saat itu saya tuh bilang gitu, maksudnya ngomong-ngomong tadi gimana nih kalau nggak connect gitu ya bajunya. Tapi akhirnya bisa kok dapat baju yang cantik juga dengan hijab, dengan gerakan-gerakan yang tentunya pas ya gitu kan, yang pas lagi gitu. Tapi happy juga orang lihat gitu. Seperti sekarang kan saya lihat banyak teman-teman saya yang pakai nyanyi, saya nggak lihat janggal gitu. Dia cantik juga gitu, dia rapi. Ya mungkin suatu keputusan, segala sesuatu dari biniat ya, dari nama itu. Udah gitu aja deh, itu pasti itu. Masya Allah. Dari niat ya gitu. Iya. Kalau belum niat banget emang jangan. Alhamdulillah, berarti insya Allah niatnya udah mantep ya Mbak Camelia. Insya Allah tetap minta Insya Allah. doanya. PR. Katanya kan iman itu naik turun, tebal tipis kan. Jadi aku sekarang kalau ditanya mau jadi apa, saya mau jadi pengemis doa. Minta doa aja dari semua. Alhamdulillah, patut saya tiru tuh. Amin. Mbak Camelia. Baik, Ayo. Ihwan dan Ahwat, kita akan jeda sejenak. Ihwan dan Ahwat bisa mungkin mengambil minum atau nambah sahurnya. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ihwan dan Ahwat masih di acara Sahur Bersama Tokoh. Kali ini kita sedang berbincang dengan Mbak Camelia Malik.
Mbak Kamelia, dulu waktu kecil Ramadan tuh gimana sih di rumah dan di kampungnya Mbak Kamelia? Oh iya, saya tuh Ramadan di Jakarta. Saya lahirnya di Jakarta. Jadi di keluarga tuh, di keluarga ibu saya, di keluarga bapak saya sama ya. Itu benar-benar Lebaran, Ramadan itu benar-benar jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu dan banyak ritual-ritualnya. Banyak apa ya, banyak kebiasaan-kebiasaan yang mesti kita jalanin. Pertama-tama kalau di bapak saya tuh orangnya pokoknya nomor satu puasa harus puasa, kemudian dia itu senang sedekah, senang banget dia. Pokoknya apa-apa harus. Jadi kita dikasih tanggung jawab misalnya gini, setiap sore mesti buka pintu rumah bapak saya nih ya. Jadi di meja makan tuh selalu udah mesti ada makanan. Itu puasa nggak puasa. Jadi setiap orang boleh datang untuk makan. Apalagi puasa. Terus kita di depan rumah itu taruh kayak bukan ember ya. Kalau dulu tuh ada tempat beras gitu. Jadi kalau dulu kan ibu-ibu orang-orang minta-minta gitu kan datangnya ke rumah-rumahan. Bukan kayak di sini di pinggir jalan sekarang gitu kan. Jadi mereka tuh udah tahu mana-mana rumah yang suka bersedekah tuh dia datang. Nah saya dari kecil sama adik saya tuh yang paling seneng ngambilin beras gitu untuk kasih Dapat dia, tugasnya. ya. Dan itu selalu ada di pikiran saya sampai hari ini. Nah belakangan saya pengen bikin gitu ke anak saya kan, maksudnya ikutin gitu ya. Tapi nggak bisa di era kehidupan seperti ini nggak bisa. Jadi sekarang itu anak-anak lebih suka bawa karung beras, anterin gitu. Padahal tuh dulu begitu enaknya, lucunya terus gantian. Nah, aku pengen aku yang nuang-nuangin gitu kan. Berapa tuangan gitu kita udah tahu ya, semuanya bawa bungkusin. Nah, itu yang selalu saya ingat. Habis itu ya buka-bukanya. Jadi sebelum buka udah sedia makanan. Lapar matanya lah, anak kecil kan namanya lapar matanya. Dan bapak saya selalu main sogok nih, maksudnya gini, kasih iming-iming. Nah, kasih semangat dengan kalau bisa setengah hari nanti dapat jajan gini, kalau bisa full gitu. Nah itu kayaknya anak-anak orang juga semua digituin ya, banyak anak orang. Tapi bapak saya banget bikin aturan itu. Ibu saya justru yang agak longgar-longgar. Maksudnya ya kalau mau puasa, kalau mau enggak juga belum umurnya, maksudnya gitu. Kalau bapak saya enggak, oh harus gitu. Dari mulai umur berapa tuh udah dilatih? Aku dari puasa dari umur 6 tahun. Dari umur 6 tahun. Tapi terus terang ya, masih suka minum air kamar mandi gitu ya. Masih suka pura-pura di sekolah, pura-pura kemana gitu. Sekolahan soalnya dulu, saya sekolahan Islam, jadi puasa tuh benar-benar harus puasa kan. Nah tapi namanya anak kecil, akalnya tuh kan ya banyak aja, masih bawa ini, masih. Nah benar-benar puasa yang benar banget, udah takut banget itu di umur 11, 12 deh. Kalau yang ke bawah itu saya ngaku banget deh, masih bisa di rumah puasa, di jalan buka, entar di rumah balik puasa, pura-pura puasa lagi. Itu segitu. Makanya waktu saya punya anak, saya juga justru takutnya anak saya di umur-umur segitu kayak saya gitu. Kan itu biasa, ya kan? Itu biasa gitu. Iya. Terus makanan buka favorit waktu kecil apa? Semua deh, makan rendang tuh pasti. Kalau orang Padang tuh sedia rendang itu pasti karena itu makanan kuat, tahan. Jadi bisa untuk buka, bisa untuk sahur, bisa dibawa. Kalaupun kita mau pergi kemana-mana bisa dibawa gitu ya. Jadi rendang itu pasti deh dari lingkungan Padang. Kalau ibu saya sih biasanya masakannya masakan Indonesia, masakan Arab ya. Kambing sama masakan Jawa gitu. Terus apa sih Mbak Kamelia bedanya kira-kira Ramadan di saat sekarang dan Ramadan ketika Mbak Kamelia waktu kecil? Jauh. Oh ya?
Waktu kalau saya ingat bulan puasa, saya selalu ingat masa kecil saya itu lebih nikmat. Anak sekarang nggak senikmat itu saya lihat karena dia dari mall ke mall gitu ya. Kalau kita dulu pagi-pagi aja ke pasar aja udah mau ikut sama pembantu kita, udah pesen-pesen, nanti beli gandaria ya, nanti beli ini ya, nanti aku mau bikin biji salak ya, dan semua dulu serba bikin kan. Beli barangnya dibikin di rumah, jadi dari mulai bikinnya aja itu udah nikmat gitu kan, ikut-ikut bikin. Terus udah mulai mau buka, mau deket buka tuh udah nyiapinnya gitu. Kalau sekarang saya juga rasanya sedih banget. Sekarang saya tinggal berdua sama anak saya yang besar memang ya. Jadi saya gini, Dam, kita mau gojekin makanan apa ya gitu. Iya, sekarang kan gitu ya. Ya maksudnya anak saya udah pengen, aku ini deh, udah ibu ini aja gitu. Udah jarang gitu pengen masak. Saya tinggal berdua kan, jadi simple aja. Terus sekarang saya sibuk banget. Sekarang ini apalagi nih yang Ramadan ini kali nih sibuk sama aksi-aksi damai apa gitu anak saya, jadi ketinggal ya. Tapi anak saya udah sarjana ekonomi, jadi dia udah bisa cari sendiri. Cuman kan kadang-kadang kita pengen ya bisa buka duduk gitu. Saya lebih semangat untuk berjuang nih untuk dapat kejujuran dari Pilpres ini gitu. Saya berharap banget Indonesia bisa jadi negara yang besar dan berjiwa besar untuk menjadi negara yang bermartabat, kemudian jujur, kemudian bisa cepat mengurus rakyat yang masih sulit ya kan. Terus membuat negara ini bisa sejajar bersihnya dengan negara-negara lain yang kita lihat ya, apa Jepang lain-lain lah gitu ya. Itu cita-cita deh, jadi kali ini saya putuskan memang Ramadan untuk berjuang. Masya Allah. Tadi Mbak Kamelia menyebut nama anak Mbak Kamelia yang namanya Sadam ya? Sadam. Saya sempat nonton tuh di TV waktu itu Mbak Kamelia bilang, iya saya waktu itu sama anak saya Sadam ke Amerika. Kok di imigrasinya dibilang kenapa namanya dia main Sadam? Sayanya yang pergi, anak saya ini nggak mungkin bisa masuk kali. Oh ya gitu? mungkin. Nah, dia juga saya juga nggak kasih lah gitu kan. Saya yang pergi, Oke. anak saya tuh nempel di paspor saya karena paspornya masih nempel. bayi. Iya. Anak bayi kecil namanya Sadam. Jadi berulang-ulang Sadam. Iya, so what? Aku bilang gitu kan. Terus waktu saya ke Aqsa, ya di situ kan bertemu sama orang-orang Israel gitu kan, ya, itu saya didorong-dorong berapa kali karena pasportnya ada Sadam. Terus dikira saya bawa, lah ini kan baby anak kecil gitu. Jadi dia dengan nama Sadam aja. Tapi saya bangga banget, berarti Sadam itu hebat. Fenomenal berarti ya, bayinya aja. Wow, luar biasa. Itu Saddam Hussein memang kita idola. Oh gitu. Nah, ibu saya tuh idola banget sama Saddam Hussein. Saya juga. Saya tahu dia orang pemberani, orang gitu kan, bertanggung jawab. Dia pun mati bersama rakyatnya kan, bukan katanya kabur seperti orang Amerika bilang kan, tidak. Dia kalau nggak dimasukin gas, mungkin dia udah lawan kan. Cuman karena dia dimasukin gas, dia di fly. Dia dari lubang ke lubang, jadi bohong kan kalau orang bilang dia cuma ambil uangnya terus dia kabur. Mana dia sampai digantung, ya kan? Itu saya luar biasa lah orang-orang pemberani untuk berjuang untuk kebenaran ya. Sadamnya sendiri bangga nggak dengan Sadamnya namanya? mula-mula gini, aduh ibu siapa sih yang kasih nama aku Sadam nih kan gitu. Kenapa? Semua orang bilang kamu pasti nggak bisa masuk Amerika gitu kan begitu ya kan, nanti kamu pasti nggak bisa. Ya nggak masuk Amerika emang kenapa? Nggak kenapa-napa juga, di Amerika juga nginjek tanah kok, sama kayak di mana-mana. Bisa lihat di TV Amerika kayak apa gitu. Tapi dia gitu. Tapi saya pikir kali mungkin sekarang enggak ya. Mungkin ya kan, setiap waktu itu kan Bush ya yang luar biasa. Tapi dia bilang gitu. Nah, saya yang minta saya anaknya karena laki namanya Saddam itu ibu saya. Oh,
Masya Allah. Kasih nama Saddam. Nggak ada pasti anak laki-laki yang namanya Saddam. Pasti cuma anak kamu. Oh iya ya. Dan Saddam itu di dalam perjuangannya gini. Pokoknya ibu saya cerita gitu. Pokoknya ibu saya kalau cerita Saddam. Berapi-api. Aduh, berapi-api. Dan dia tahu benar, dia ngerti banget tujuannya Saddam apa gitu. Dan sekarang saya lihat kan benar. Artinya ada satu orang yang berani. Amerika itu memang adik kuasa kan. Tapi tidak adirasa. Ya. Ih, bagus banget, Mbak. Benar, Dia benar. adik kuasa tapi dia tidak adirasa. Jadi dia selalu merasa jadi polisi dunia, jadi apa, jadi apa. Kalau saya bisa bilang Amerika itu tolonglah setelah dia adik kuasa tapi dia jadi adirasa, pasti dia akan jadi negara yang paling baik untuk dunia. Karena memang dia negara yang sangat berkembang, maju, cerdas apa kan gitu kan, demokrasi gitu. Tapi karena kurang adirasa itu dan mungkin kebutuhan dia juga dengan ekonomi untuk membiayai negaranya yang minyak, yang ini, yang itu, politik ya. Tapi kan Saddam benar gitu. Ya kan, dia kan nggak mungkin mau diatur gitu kan untuk sama Iran kan, Iran itu kan jadi saya sebenarnya yang benar ya benar lah gitu. Jangan ngurusin negara orang. Kalau mau bantu yang adil kan gitu. Jadi saya pikirannya gitu. Jadi waktu itu saya bilang sama Saddam, nggak apa-apa. Tapi nanti kali setelah berubah negaranya, apanya, cara berpikirnya orang Amerikanya pun mungkin ya. Tapi buat saya nggak pernah menyesal. Setelah ada teror, ada serangan Amerika ke Irak, sampai Saddam seperti itu, sampai akhirnya wah Irak dihancurkan, dilumpuhkan secara total. Itu kan negara sejarah Islam yang luar biasa kan. Jadi sebenarnya kalau dia mau bunuh Saddam kan gampang, tapi kayak mau menghancurkan semuanya kan, itu yang saya sedih gitu. Baru saya lihat sekarang ada bayi-bayi yang namanya Saddam. Tapi dulu cuman anak saya aja. Cuman anak lo deh kayaknya yang namanya Saddam. Nggak apa-apa, gue bilang aku pakai hati kok kasih nama dia gitu. Baik, tadi Mbak Kamelia juga nyebut betapa besar pengaruhnya Ibu Mbak Kamelia Iya. terhadap Mbak. Dan hidupnya Masya Allah cukup panjang ya menemani Mbak lama dia sekali. meninggal umur 87. 87. Pelajaran apa yang paling berharga? Oh dia juga pemberani tuh, kayak saya. Dia tuh juga orangnya berani. Terus ya apa ya, termasuk pendobrak gitu. Lingkungan Arab kan kita tahu ya ada keterbatasan yang luar biasa gitu, tapi ibu saya tuh termasuk yang berani. Sejak dulu? Dari muda. Dari muda. Mudah-mudahan aja Allah terima amal ibadahnya, dimaafkan semua kesalahan-kesalahannya ya. Amin. Kepada Allah terutama. Amin. Kan. Amin. Kepada manusia juga tapi kepada Allah terutama, mudah-mudahan. Kalau kehilangan seorang ibu itu nggak peduli berapa umur kita akan tetap merasa kehilangan. Ini apa pengaruh sih Mbak sebenarnya? Pengaruh. Saya kalau kehilangan itu saya nggak pernah terlalu dramatisir ya, karena saya selalu sadar bahwa setiap kelahiran, setiap kehidupan pasti ada kematian, itu kan pasti. Dan itu berlaku kepada hamba Allah, semua hamba Allah. Jadi kita nggak boleh tolak keputusan Allah yang akan datang kepada setiap hamba-hambanya, siapapun itu. Jadi emang yang paling sedih itu kalau kita kangen. Ya, yang saya selalu takut itu kalau begitu meninggal ya kita nangis, kita sedih, tapi di dalam hati saya gini, udah nih selesai, nanti juga kita mati, ketemu apa enggak nanti Allah yang tahu ya kan. Tapi kalau kangen, itu aja yang paling saya takut, kalau tiba-tiba kangen. Dan memang semakin lama itu ternyata semakin kangen, bukan semakin lama
jadi bisa lupa. Semakin gitu lupa ya. enggak? Kalau saya ya, kan semakin kangen, semakin ingat. Kayak setiap ada perubahan waktu seperti ini, udah mau deket Lebaran, udah puasa lagi, oh inget lagi dia dulu kalau ada dia nih puasa begini nih masak. Ibu saya senang masak sampai udah sakit pun dia masih suka masak bawa kompornya di kamar gitu sambil ya gitu-gitu. Itu aja yang saya selalu ingat sama penyesalan saya sama apa-apa yang pernah saya nggak sepakat gitu sama dia ya, yang saya suka ngelawan. Nah itu jadi itu aja yang saya ingat dan terus kangen. Tapi kalau ditinggal kan semuanya pasti ya. Iya, betul. Ya Allah. Terus jadi kalau pelajaran paling berharga dari ayah Mbak Kamelia? Oh banyak. Ayah saya sebentar, tapi karena dia orangnya spesial, dia orangnya tuh dia politikus, dia seniman, berjiwa seni lah, dia pedagang, jadi komplit. Nah dia tuh selalu bilang kalau dagang itu harusnya begini, gini gitu kan. Kalau di tempat seniman kita harus begini, harus ceria. Kalau di politik kita harus tahu strategi. Itu selalu saya dengar. Dan lingkungan bapak saya itu ya lingkungan waktu itu ibunya Gus Dur ya, Ibu Wahid ya. Terus Pak Hatta gitulah. Terus Bung Karno, lingkungannya itu dulu ya. Jadi kalau senimannya Asrul Sani, Usmar Ismail, Miss Bayu Sabiran, yang gitu-gitu kalau senimannya. Dan bintang-bintang film legendaris yang dulu ya. Terus kalau politiknya Pak Subhan, Itham Halid, yang gitu-gitu. Saifuddin Suhri itu akrab di lingkungan bapak saya. Jadi saya lihat semua. Gimana bapak saya kepada seniman, gimana. Kadang-kadang itu saya bilang ini bapak saya ini bertolak-tolak belakang tapi kok bisa dia beramu padu gitu kan. Misalnya dia juga pernah di Nahdlatul Ulama, salah satu ketua di NU gitu kan. Jadi kan itu kan keseni kan luar biasa tapi bisa loh dia. Gimana dia berhadapan sama politikus sama ulama-ulama gitu ya. Oh, dia hormat banget tuh sama ulama-ulama. Pokoknya dia ikut kata ulama. Jadi kayak sekarang ya istimewa ulama, ikut istimewa ulama. Dia begitu. Habis itu di tempat seniman-seniman dia enjoy banget. Jadi Sangat bisa membaur ya Mbak ya. iya, jadi mungkin kalau dulu pun dia jadi pembicaraan mungkin ya. Ini kok di ulama gini, di seniman gini gitu mungkin ya. Tapi ya itu dia gitu, itu dia. Jadi saya dapat banyak pelajaran dari dia dan yang paling saya ingat benar dia itu orangnya lucu, pergaulannya luas, sering bikin orang ketawa. Kemudian dia itu murah hati dan dia nggak pernah takut melangkah dalam kehidupan. Punya uang nggak punya uang, dia tuh pede banget, beneran. Iya bener, dan dia bilang sama saya gini, kamu jangan pernah berantem sama teman kamu karena uang. Jangan, karena uang tidak akan pernah bikin uang. Tapi teman bersahabat kita bisa bikin uang. Jadi maksudnya kalau kerja sama yang baik itu bisa, tapi uang ya nggak bisa. Ya kalau mau dibunga-bungain itu lain kan artinya gitu. Tapi kalau kita bikin sesuatu program itu kan persahabatan karena teman bisa bikin uang. Jadi jangan deh gitu. Silaturahmi. Silaturahmi itu kebersamaan. Dan dia selalu bilang kebersamaan itu besar. Jadi beda sama perorangan. Jadi kalau kita bisa bergandeng tangan sama siapapun bersama-sama, kita pasti akan jadi lebih besar. Walaupun sendiri pun kita bisa melangkah gitu. Jadi saya makanya tahu kalau dia senang berorganisasi kenapa, dan saya juga akhirnya senang berorganisasi. Karena saya ngerasa punya banyak teman itu untung gitu loh, daripada cuman sedikit teman.
Tadi Mbak Kamelia menyebut tentang ijtima ulama. Ulama yang paling Mbak Kamelia suka saat ini siapa dan kenapa? Sekarang Habib Rizik, Habibnya ya, ulamanya banyak. Tapi sebenarnya saya nggak pernah lihat siapa, tapi dia ngomong apa, itu yang saya lihat. Jadi saya nggak pernah sama figurnya gitu, oh jadi kultus atau apa gitu ya, tidak. Tapi dia lagi bicara apa nih, dia bicara benar atau nggak benar gitu, ya kan. Nah, kalau Habib Rizik ini saya lihat ya, dari dulu, saya ini bukan baru istimewa ulama sekarang ini terus karena kemarin ini 212 tuh Habib Rizik, nggak, dari dulu waktu Habib ditangkap pun saya ikut masuk anterin ke penjara. Dulu kan Habib pernah ditangkap. Dulu tuh pernah ditangkap, ibunya sama saya naik di kursi roda waktu itu, ibunya masih bawa-bawa foto Habib gitu depan istana. Saya ikut. Ada saya, ada Yatif Oktavia, ada beberapa teman. Jadi saya ngikutin gitu. Habib ini luar biasa, Masya Allah. Sebenarnya orang salah aja gitu. Memang keras gitu kan. Misalnya dakwahnya atau keras. Nah itu kan setiap orang punya stylenya. Ya kan? Habib nggak bisa disamain misalnya, maaf, sama halusnya Agim gitu kan. Atau lembutnya siapa gitu. Nggak, tapi yang saya lihat dia ngomong yang benar, dan Habib itu pinter banget. Mbak Kamelia mungkin sering diskusi kali. Genius. Enggak, saya sering dengar apa ceramahnya dia, ngomongnya dia. Sekarang ini apalagi spiritnya dia, kasih tahu kita jelas bahwa oh ini benar, ini boleh dijalanin, ini tidak boleh, ini konstitusional, ini tidak, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, Pancasila, ini itu. Saya lihat-lihatin, ini benar semua nih, Habib ini luar biasa gitu kan. Jadi komplit ya gitu. Dia komplit. Jadi dia ilmu agamanya luar biasa. Kemudian ilmu kenegaraannya juga ya kan. Pengetahuan tentang undang-undang kenegaraan dan lain-lainnya juga luar biasa. Terus saya lihat juga dia orang yang sebenarnya nggak pembenci, tidak permusuhan, tidak begitu. Jadi dia mau omongin apa yang dia bilang itu harus diomongin, itu harus disampaikan. Misalnya hukum Allahnya begini, di Qur'annya begini, ya begini gitu. Nggak preset-presetin, nggak diperhalus-halus gitu kan. Nah, apa yang boleh, toleransi kita terhadap ini, terhadap sebagaimana jauh. Saya banyak belajarnya justru dari lihat Habib ngomong. Tapi banyak ulama-ulama besar, ulama-ulama yang masih belum populer pun kalau di daerah-daerah saya lihat, kalau memang dia bagus, kalau memang saya hormat dan menghargai gitu. Gimana Mbak Kamelia melihat sekarang perkembangan dakwah di Indonesia ini, menggembirakan nggak menurut Mbak Kamelia? Bagi yang semangat untuk terus berdakwah di jalan Allah, lillahi ta'ala ya, karena Allah, kemudian karena kebenaran, kemudian karena kejujuran, tidak cari-cari muka atau mau ngambil kepentingan sendiri, benar-benar karena Allah untuk mencerdaskan umat, saya hormat. Tapi bagi yang cenderung mau cari pembenaran aja, kemudian meleset-melesetkan ayat-ayat Allah, membuat semua menjadi samar-samar, tidak pasti. Saya prihatin, karena apa yang Allah katakan, ya itu yang harus dia katakan, ya kan? Itu aja, bagi saya itu aja. Tapi siapapun, anak kecil kayak apa yang mau ajarin saya happy, karena saya haus. Saya belum punya banyak ilmu tentang itu, tapi saya kan dikasih rasa sama Allah untuk belajar. Dan dimulai dengan rasa, dimulai dengan niat, dimulai dengan membuka hati selebar-lebarnya ya, untuk cari ilmunya Allah. Dari mana aja saya akan tampung.
Masya Allah. Terus kan Mbak Kamelia saat ini lagi sibuk-sibuknya seperti yang tadi Mbak Kamelia katakan. Apa yang Semangat. apa yang membuat semangat itu timbul? Apa yang membuat Mbak Kamelia bergerak dan apa harapan? Oh iya, keinginan bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang berkualitas, bangsa yang baik terhadap seluruh anak bangsanya, rakyatnya, bisa membuat adil, makmur, kemudian bisa membuat semua punya penghasilan atau pekerjaan yang layak sesuai dengan profesinya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan skillnya. Betapa sedihnya kalau kita lihat sekarang kita makan, sebagian orang makan dari sampah kita, ngorek-ngorek sampah kita. Saya masih lihat tuh di kantor saya, kalau pagi ibu-ibu banyak gitu bawa-bawa kardus, bawa-bawa plastik gede, korek-korek sampah di sampah saya, diambil ini, diambil itu, diambil ini. Kadang-kadang sedih mereka kalau lihat saya sambil jalan tuh dia mungkin malu ya, ini saya mau ambil ini untuk kasih makan ayam, untuk apa. Saya nggak rasa itu untuk kasih makan ayam. Jadi itu kesenjangan itu masa sampai hari gini gitu ya, kita masih mesti lihat kayak gitu, sedih lah. Kemudian anak-anak sarjana-sarjana yang udah jadi, yang mungkin ibunya sekolah ini itu anak-anak dari jual sawahnya, dari gadein apanya, dari jual perhiasannya barangkali, dari apa kayak gitu. Terus saya tidak menghina pekerjaan apapun selagi itu halal, tapi nggak seimbang sekolah yang dibayar sama mahal-mahal itu, tiba-tiba dia misalnya cuman jadi tukang gojek karena nggak keterima di sini, nggak gini. Tukang gojek terhormat sangat, tapi kan nggak mesti jadi sarjana ekonomi jadi tukang gojek. Kalau tukang gojek belajar nyupir aja yang bener gitu kan. Misalnya nggak sampai bapaknya jual ono ini. Orang mau bilang takdir ya, putusan Allah iya, tapi negara ini punya tanggung jawab gitu sama anak bangsanya gitu kan. Ntar saya dengar lagi dikirim jadi apa, TKW lah, TKI lah, apalah gitu kan. Di sana ntar dapat penyiksaan gitu kan. Kita kok kenapa jadi negara gede gini jadi kirim tenaga ke negara-negara kecil itu gitu kan. Misalnya. Jadi khayalan saya tuh sekarang pengen ya semua bisa saling gitu. Artinya saling tenggang rasa ya. Kan kalau orang pinter bukan untuk mempermalukan yang bodoh. Orang kaya kan bukan untuk menghina yang miskin gitu kan. Jadi untuk saling bantu. Yang pinter ngajarin yang bodoh. Yang kaya bantu yang miskin. Ya, yang sehat bantu yang papa gitu. Ini kesehatan pun begitu. Orang sakit ini itu apalah segala macam susah. Ya, kita aja sakit ngeri nih. Sakit masuk rumah sakit ini pasti ratus juta nih, ya kan? Ada nggak nih asuransi, ada nggak ini BPJS apa ini, pusing. Apalagi yang kecil, barangkali dia pikir udahlah di rumah aja, daripada sampai ke situ pun udah sakit badannya nambah gara-gara kantongnya juga sakit nggak punya uangnya kan. Nah, khayalan pengen jadi satu ini negara besar yang punya kekayaan besar gitu ya. Coba juga jiwa besar untuk kompak bersama-sama ngurus dulu yang paling urgent, yang paling penting, yaitu rakyat jelata, supaya bisa sekolah, bisa makan. Wajar aja, bukannya bikin dia kalau dia males ya memang ya, tapi ini keluhannya kan dia nggak malas, dia mau cari kerja, dia mau apa, tapi gitu kan. Anaknya aja udah ngabisin duitnya banyak nih, sawah udah terjual, rumah udah gini, akhirnya bawa gojek atau bawa mobil gitu. Tidak hina, apapun pekerjaan buat saya tidak hina, cuman seimbang nggak itu, ya kan? Iya. Jadi menyediakan sarana pekerjaan terhadap
Loh ini banyak loh sarjana-sarjana yang jadi ini. Semua mau bersekolah. Ya kan? Iya. Aduh, jadi jangan lama-lama deh berkutit cuman di kedudukan aja gitu. Bolak-balik ribut cuman urusan jabatan aja sama mempertahankan kekuasaan. Lupa dia bahwa kekuasaan jabatan itu tanggung jawabnya luar biasa gitu. Iya kan? Kalau orang dikenang tuh kan karena perilaku dan apa yang telah dia ukir, apa yang telah dia buat untuk bangsanya gitu kan. Karena siapapun orang itu, artinya setiap kehidupan, setiap profesi itu punya tanggung jawab dunia akhirat, itu pasti gitu. Nah maksud saya ini yang petinggi-petinggi ini kan nggak bisa cuman duduk di ketinggiannya aja dong, iya kan? Ya kan nggak cuman bisa harus dihormati, harus dituruti gitu. Udah lakukan apa gitu. Dan sekarang kayaknya dunia semakin tua, semakin padat, saingannya pun juga udah serem ya. Persaingan tenaga manusia pun udah hampir tidak terpakai. Ya kan banyak elektronik, banyak apa-apa yang bisa buat orang udah nggak butuh lagi sama manusia. Kemudian pemusik aja sekarang udah nggak kepake karena semua orang bisa bikin musik langsung di digital ya, komputer apa gitu kan, udah jadi pemain musik yang apa sih namanya, yang benar-benar itu udah nggak kepake, kasihan gitu. Saya cuma lihatnya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kita punya kesadaran yang paling penting itu ya memang kesadaran. Terpenting dari semua. Sehebat apapun kalau kita nggak sadar akan apa situasi yang terjadi, berat. Kan kalau bikin kesalahan secara apa sih namanya tuh berjamaah gitu ya, lakukan kesalahan secara bersama-sama gitu kan. Kenapa nggak sekarang bikin kesadaran secara bersama-sama? Ya bisa Luar aja kan, biasa. tinggal digituin aja kan. Baik. Ini udah waktunya soalnya gitu. Udah, Sudah wah waktunya. Tapi sudah apakah waktunya. Mbak optimis bahwa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar? Insya Allah optimis. Tergantung daya juang anak bangsanya. Insya Allah. Dan kemauan keras untuk meraih itu dan tetap di jalannya yang benar ya, di jalan yang benar. Pengen banget tuh saya. Salut untuk Mbak Kamelia. Sama-sama salut nih Kehormatan untuk bagi semua. saya. Oh sama, Untuk bisa sama-sama Mbak ngobrol-ngobrol Upi. dengan Mbak Kamelia. Saya juga, saya udah lama nih nggak ngomong-ngomong. Soalnya kalau ngomong takut emosi. Untuk bulan puasa Nah jadi untuk insya bulan Allah puasa, nggak emosi, baik. ini bulan puasa untuk ngerem memang betul. Tapi katanya ada kan untuk jihadnya semakin pahalanya semakin besar. Betul, kita Ya, berjihad iya. sambil bersabar. Iya, berjihad sambil bersabar dan sambil terus mohon kepada Allah. Amin. Karena pada akhirnya ketentuan Allah yang harus kita terima kan? Setuju Mbak Kamelia. Setuju nggak? Terima kasih banyak Mbak Kamelia Sama-sama. atas kesempatannya. Aku juga terima kasih banyak Terima kasih untuk banyak. semuanya yang udah bersama-sama kita. Terima kasih banyak. Sukses untuk semua. Amin ya rabbal Amin, alamin. rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, demikian tadi acara sahur bersama tokoh kita pagi ini Mbak Kamelia Malik. Insya Allah semua ikhwan dan akhwat menikmatinya sebagaimana kami semua di sini. Akhir kata saya Nur Fitri Taher bersama segenap kru undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.